pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi atau makna dari pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan dalam pembelajaran yang secara sengaja mengaitkan beberapa aspek, baik dalam intra mata pelajaran maupun antar mata pelajaran. Menurut Prabowo, pada tahun 2002, pembelajaran terpadu itu merupakan suatu proses pembelajaran dengan melibatkan atau mengaitkan berbagai bidang-bidang studi lainnya. Kemudian yang selanjutnya mengenai karakteristik pembelajaran terpadu. Sebagai proses atau pembelajaran terpadu ini memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran berpusat pada anak. Maksud dari kalimat tersebut yaitu bahwasanya di dalam pembelajaran kita harus menjadikan anak sebagai objek utama dalam pembelajaran, dan di mana dalam merancang sebuah pembelajaran kita harus melihat juga yang namanya perkembangan-perkembangan pada manusia atau pada anak itu sendiri, sehingga dalam pembelajaran tersebut terbentuklah sebuah kegiatan yang sesuai dengan tahapan usianya. Kemudian pada pembelajaran berpusat pada anak ini, kita memberikan kesempatan bagi para peserta didik untuk dapat menggali segala kemampuan serta minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua yaitu menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Maksud dari kalimat ini yaitu bahwasanya pembelajaran terpadu dapat mengkaji suatu fenomena dari berbagai macam aspek yang nantinya akan membentuk persepsi-persepsi baru terhadap anak, kemudian dapat memberikan jalinan skema-skema yang baru pada anak. Nah, nantinya hal tersebut akan berdampak pada kebermaknaan dalam pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga yaitu belajar melalui pengalaman langsung. Pada kalimat ini juga disampaikan juga pada teori John Dewey bahwasanya ia mengatakan learning by doing, di mana pembelajaran itu harus dilakukan secara langsung. Nah, di dalam hal ini para peserta didik dituntut untuk secara langsung untuk mencari fakta dan peristiwa yang mereka amati dari sebuah kejadian ataupun peristiwa. Dan pada hal ini juga peserta didik sebagai aktor pencari fakta dan informasi untuk dapat mengembangkan segala pengetahuan-pengetahuan yang para peserta didik telah miliki. Kemudian yang keempat yaitu lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Pada pembelajaran terpadu dikembangkan pendekatan discovery inquiry atau penemuan terbimbing, yang dimana melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai proses evaluasi. Pembelajaran terpadu dilaksanakan dengan melihat minat dan bakat serta kemampuan para siswanya masing-masing, sehingga nantinya para siswa dapat termotivasi untuk terus belajar pada tahap-tahap selanjutnya. Kemudian yang kelima yaitu syarat dengan muatan keterkaitan. Dalam hal ini bahwasanya pembelajaran terpadu itu memusatkan perhatian pada pengamatan dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus, sehingga dalam hal ini mungkin saja seorang peserta didik dapat mendapatkan pembelajaran-pembelajaran yang lainnya dari sebuah kejadian-kejadian yang mereka amati. Kemudian yang selanjutnya yaitu macam-macam model pembelajaran terpadu, di mana macam-macam model ini terdiri dari 10 macam, yaitu yang pertama the connected model atau model terhubung, yang kedua the web model atau model jaring laba-laba, yang ketiga the integrated model atau model integrasi, yang keempat yaitu the nested model atau model tersarang, yang kelima the fragmented model atau model fragment, yang keenam the sequence model atau model terurut, yang ketujuh the shared model atau model terbagi,
Yang kedelapan, the treat model atau model pasang benang. Yang kesembilan, the immerse model atau model terbenam. Dan yang ke-10 yaitu the network model atau model jaringan. Untuk model pembelajaran yang tempat magang saya gunakan, di mana tempat magang saya itu PAUD Cikal Harapan 4 Depok. Di sana menggunakan model pembelajaran yaitu model pembelajaran connected, di mana connected ini yang mengaitkan atau menghubungkan topik-topik dalam satu disiplin ilmu kepada disiplin ilmu lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dalam pembelajaran terpadu. Di mana kelebihan dalam pembelajaran terpadu ini yaitu yang pertama, materi pelajaran menjadi dekat dengan kehidupan anak itu sendiri, sehingga materi ini dapat mudah dipahami oleh anak sekaligus dapat dilakukan oleh anak nantinya. Kemudian yang kedua yaitu siswa juga dengan mudah dapat mengaitkan antara materi satu dengan materi-materi lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu para siswa dengan bekerja sama atau berkelompok, siswa juga dapat mengembangkan kemampuan belajar dari aspek afektif, psikomotorik, dan serta kognitifnya. Dan yang terakhir, dengan pendekatan pembelajaran terpadu, guru dapat dengan mudah menggunakan belajar siswa aktif sebagai metode pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu kekurangan dalam pembelajaran terpadu, di mana kekurangan ini terdapat pada aspek gurunya itu sendiri, yang mana guru harus memiliki wawasan yang luas, kepercayaan yang tinggi, serta kreativitas tingkat tinggi, sehingga nantinya materi-materi ajar ini akan dapat dikemas secara lebih baik dan dapat mengembangkan materi-materi ajarnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu aspek kurikulum, di mana kurikulum itu harus luas, berorientasi pada pencapaian ketuntasan serta pemahaman peserta didik, bukan pada pencapaian target penyampaian materi. Serta guru juga perlu diberi kewenangan dalam mengembangkan materi, metode, penilaian keberhasilan pembelajaran peserta didik. Kemudian untuk aspek penilaian, pembelajaran terpadu ini membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif, yaitu menetapkan keberhasilan belajar peserta didik dari beberapa bidang kajian terkait yang dipadukan. Dalam kaitan ini, guru selain dituntut untuk menyediakan teknik dan prosedur pelaksanaan penilaian pengukuran yang komprehensif. Kemudian yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai analisa pembelajaran terpadu di PAUD Cikal Harapan 4 Depok, di mana tempat PAUD tersebut merupakan tempat magang saya, magang pertama dan kedua. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai sumber belajar, yaitu pada dasarnya sumber belajar pada anak usia dini ini berasal dari sekolah maupun lingkungan keluarga. Begitu juga dengan para peserta didik di Cikal Harapan. Mereka mendapatkan sumber belajar yang sama. Kemudian yang kedua yaitu materi. Pada materi yang diberikan kepada para peserta didik di PAUD Cikal Harapan 4 Depok ini sudah menggunakan kurikulum 2013, di mana materi tersebut telah dirancang oleh para tim guru ke dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP seperti Prota, Prosem, RPPM, RPPH. Kemudian materi-materi yang akan dilaksanakan oleh para peserta didik juga merupakan materi-materi yang berdekatan dengan lingkungan peserta didik, seperti contohnya tentang materi bertemakan lingkunganku yang nantinya akan lebih terspesifikasikan lagi ke dalam subtema dan sub-subtema. Materi tersebut juga memiliki alokasi waktu di setiap materinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu metode. Metode yang digunakan di dalam pembelajaran di PAUD tersebut juga sudah menerapkan beberapa metode pembelajaran, yang diantaranya metode ceramah
plus tanya jawab, kemudian demonstrasi, yang ketiga eksperimen. Namun dalam hal metode ini guru harus memberikan metode-metode pembelajaran yang lainnya agar dapat mengasah kemampuan pada peserta didik tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu media. Media yang digunakan dalam pembelajaran di PAUD Cikal Harapan 4 Depok ini sudah semua diterapkan di dalam kelasnya, seperti menggunakan media audio, kemudian visual, kemudian media audio visual. Namun dalam pelaksanaan ini masih belum terlalu sering digunakan di dalam pembelajarannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu pelaksanaan, di mana pada pelaksanaan pembelajaran di PAUD Cikal Harapan 4 Depok ini terlihat sudah menjalankan sesuai dengan rancangan pembelajarannya, kemudian sudah menggunakan pendekatan saintifik, namun dalam pelaksanaan di dalam kelas seperti media yang digunakan masih sangat minim dan lebih sering menggunakan lembar kerja. Selanjutnya yaitu evaluasi. Pada evaluasi ini semua guru yang berada di Cikal Harapan 4 Depok selalu menerapkan atau melakukan penilaian setelah sepulang sekolah, di mana penilaian-penilaian tersebut akan dituliskan di dalam lembar penilaian harian anak para peserta didik, kemudian di catatan anekdot serta portofolio. Dan untuk evaluasi pada proses pembelajaran, guru akan melakukan evaluasi di setiap minggunya, setiap minggu sekali jika dirasa memang genting atau urgent, kemudian 1 bulan sekali pada bulan-bulan lainnya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai analisis mengenai perkembangan akademis seperti matematika, membaca, dan menulis, serta perkembangan anak usia dini pada tahap usia 5-6 tahun di Cikal Harapan 4 Depok. Untuk perkembangan akademis matematika pada peserta didik di kelas B usia 5-6 tahun di Cikal Harapan, perkembangan akademis matematika pada kelas B ini sudah berkembang sesuai harapan, terlihat pada saat pembelajaran dengan tema pakaian, yang dimana guru menyediakan gambar pakaian dan para siswa dapat mengurutkan gambar pakaian tersebut sesuai dengan pola yang diinstruksikannya. Hal tersebut sangat sesuai dengan tingkat pencapaian perkembangan anak pada usia 5-6 tahun dengan lingkup perkembangan berpikir logis, di mana berpikir logis ini yaitu yang pertama, mengenal perbedaan berdasarkan ukuran lebih dari atau kurang dari, dan paling atau ter. Kemudian yang kedua, menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan seperti ayo kita bermain pura-pura seperti binatang. Kemudian ketiga, menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Kemudian yang keempat, mengenal sebab akibat tentang lingkungannya. Kemudian yang kelima, mengklasifikasikan benda berdasarkan warna, bentuk, dan ukuran. Kemudian yang keenam, mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan yang lebih dari 2 variasi. Kemudian mengenal pola ABCD dan ABCD. Dan tingkat pencapaian ini sangat-sangat serupa dengan tingkat pencapaian yang anak lakukan pada saat tema pakaian. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, untuk perkembangan akademis membaca atau bahasa. Pada peserta didik di PAUD Cikal Harapan 4 Depok dengan kelompok usia 5-6 tahun sudah sangat baik dan sesuai dengan standar tingkat perkembangan anak usia 5-6 tahun. Terlihat para peserta didik dapat mengkomunikasikan secara lisan dan menyampaikan atau menceritakan kembali cerita tentang bersyukur pada saat itu dengan menggunakan bahasa dan pemahamannya. Kemudian mereka juga dapat memahami aturan sebelum memulai bermain dan saat dicontohkan membuat sebuah karya. Serta mereka juga dapat menuliskan namanya masing-masing dengan lengkap di lembar kerjanya. Kemampuan tersebut
sama dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada bahasa, yaitu memahami bahasa, di mana anak dapat mengerti beberapa perintah secara bersamaan, kemudian mengulang kalimat yang lebih kompleks. Yang ketiga, memahami aturan dalam suatu permainan. Kemudian yang keempat, senang dan menghargai bacaan. Kemudian yang lingkup perkembangan dalam mengungkapkan bahasa untuk usia 5-6 tahun, yaitu menjawab pertanyaan yang lebih kompleks. Yang kedua, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi yang sama. Yang ketiga, mengkomunikasikan secara lisan, memiliki perbendaharaan kata, serta mengenal simbol-simbol untuk mempersiapkan membaca, menulis, dan berhitung. Yang keempat, menyusun kalimat sederhana dalam struktur lengkap. Kemudian yang kelima, memiliki lebih banyak kata-kata untuk mengekspresikan ide pada orang lain. Yang keenam, melanjutkan sebagian cerita atau dongeng yang telah diperdengarkan. Dan yang terakhir yaitu menunjukkan pemahaman konsep-konsep dalam buku cerita. Adapun keaksaraan terhadap anak usia 5-6 tahun, yaitu yang pertama, menyebutkan simbol-simbol huruf yang dikenal. Yang kedua, mengenal huruf suara atau huruf awal dari nama benda-benda yang ada di sekitarnya. Dan yang ketiga, menyebutkan kelompok gambar yang memiliki bunyi atau huruf awal yang sama. Yang keempat yaitu memahami hubungan antara bunyi dan bentuk huruf. Kemudian yang kelima, membaca nama sendiri. Yang keenam, menuliskan nama sendiri. Dan yang ketujuh, memahami arti kata dalam cerita. Ya, untuk perkembangan akademik menulis pada anak usia 5-6 tahun pada PAUD Cikal Harapan 4, pada kemampuan menulis mereka, di mana mereka sudah berkembang sesuai dengan harapan, di mana terlihat pada para siswa tersebut sudah dapat menuliskan namanya di lembar kerjanya masing-masing dan dapat menuliskan huruf hijaiyah tanpa adanya bantuan oleh guru. Kemudian untuk selanjutnya saya akan membacakan mengenai STPPA, di mana untuk usia 5-6 tahun. Di sini terdapat lingkup perkembangan yaitu nilai agama dan moral pada anak usia 5-6 tahun, yaitu mengenal agama yang dianut. Yang kedua, mengerjakan ibadah. Yang ketiga, berperilaku jujur, penolong, sopan, hormat, sportif, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Yang kelima, mengetahui hari besar agama. Dan yang keenam, menghormati toleransi agama orang lain. Nah, untuk dapat mengembangkan pada aspek nilai agama dan moral, para peserta didik di PAUD Cikal Harapan 4 Depok membuat sebuah kegiatan di setiap paginya, di mana anak-anak akan melakukan yang namanya sholat duha bersama atau berjamaah, kemudian membaca surat-surat atau murojaah bersama. Kemudian mereka akan diceritakan sebuah cerita-cerita mengenai nabi-nabi atau tentang kisah-kisah inspirasi mengenai seperti tolong-menolong, jujur, dan hal-hal baik yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya yaitu fisik motorik. Terdapat motorik kasar di mana pada anak usia 5-6 tahun yaitu melakukan gerakan tubuh secara terkoordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, dan kelincahan. Kemudian yang kedua, melakukan koordinasi gerakan mata, kaki, tangan, kepala dalam menirukan tarian atau senam. Kemudian yang ketiga, melakukan permainan fisik dengan aturan. Yang keempat yaitu terampil menggunakan tangan kanan dan kirinya. Yang kelima, melakukan kegiatan kebersihan diri. Nah, untuk kegiatan motorik kasar ini terlihat pada peserta didik pada usia 5-6 tahun.
di mana pada saat saya magang di sana, saya melihat para peserta didik itu melakukan senam bersama. Kemudian di sana terdapat ekskul seperti ekskul menari, kemudian untuk kegiatan kebersihan diri, di mana di sana diterapkan pembiasaan setelah snack time atau makan bersama, mereka akan membersihkan gigi dengan sikat gigi bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu motorik halus. Pada motorik halus anak usia 5-6 tahun yaitu yang pertama menggambar sesuai gagasannya, yang kedua meniru bentuk, yang ketiga melakukan eksplorasi dengan berbagai media dan kegiatan, yang keempat menggunakan alat tulis dan alat makan dengan benar, kemudian yang kelima menggunting sesuai dengan pola, yang keenam menempel gambar dengan tepat, yang ketujuh mengekspresikan diri melalui gerakan menggambar secara rinci. Dalam perkembangan motorik halus pada anak usia 5-6 tahun di PAUD Cikal Harapan Depok ini sudah sangat-sangat terlihat, di mana mereka terlihat pada saat di sentra persiapan dan sentra seni kreativitas. Mereka menggunakan alat-alat yang sudah disediakan seperti kertas dan gunting yang sudah memiliki pola, dan mereka dapat mengguntingnya sesuai dengan polanya tersebut. Kemudian anak-anak juga sudah dapat atau sudah memahami bagaimana cara menggunakan alat makan yang benar. Kemudian yang selanjutnya yaitu sosial emosional pada anak usia 5-6 tahun, di mana lingkup perkembangannya yaitu kesadaran diri. Yaitu yang pertama memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, dua memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal, yang ketiga mengenal perasaan diri sendiri dan pengelolaan secara wajar. Kemudian pada rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain, terdapat yang pertama tahu akan haknya, yang kedua mentaati aturan kelas, yang ketiga mengatur diri sendiri, dan yang keempat bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan diri sendiri. Dan kemudian yang ketiga itu perilaku prososial, di mana yang pertama bermain dengan teman sebaya, yang kedua mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar, yang ketiga berbagi dengan orang lain. Kemudian yang keempat, menghargai hak atau pendapat karya orang lain. Yang kelima, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang keenam, bersikap kooperatif dengan teman. Ketujuh, menunjukkan sikap toleran. Kedelapan, mengekspresikan emosi sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian yang kesembilan, mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Jadi pada sosial emosional ini dapat dikatakan pada siswa atau para peserta didik di PAUD Cikal Harapan 4 Depok ini sudah cukup baik, namun masih ada yang beberapa anak atau peserta didik yang masih belum bisa mengontrol emosinya, dan terlihat juga para peserta didik di sana sangat menjunjung tinggi tata krama atau kesopan santunan di sana, di mana pada saat pagi hari mereka selalu bertegur sapa, baik itu dengan guru maupun kepala sekolah dan juga penjaga sekolah. Kemudian juga mereka di sana sangat bertanggung jawab atas perilakunya, di mana di sana ketika para guru hanya mengingatkan mengenai permainan atau alat-alat permainan lainnya yang berserakan, kemudian para guru mengingatkan untuk merapihkannya kembali, dan saya melihat di sana para peserta didik sangat bertanggung jawab. Kemudian yang selanjutnya yaitu seni, di mana anak mampu menikmati berbagai alunan lagu atau suara. Nah, untuk anak usia 5-6 tahun ini yaitu yang pertama anak bersenandung atau bernyanyi sambil mengerjakan sesuatu. Yang kedua memainkan alat musik atau instrumen benda bersama teman.
Kemudian, tertarik dengan kegiatan seni. Yang pertama, menyanyikan lagu dengan sikap yang benar, menggunakan berbagai macam alat musik, tradisional maupun alat musik lainnya untuk menirukan suara, irama, atau lagu tertentu. Yang ketiga, bermain drama sederhana. Yang keempat, menggambar berbagai macam bentuk yang beragam. Yang kelima, melukis dengan berbagai cara dan objek. Yang keenam, membuat karya seperti bentuk sesungguhnya dengan berbagai bahan. Nah, dalam lingkup perkembangan seni ini terlihat pada anak atau para peserta didik di Cika Harapan ini sudah sangat berkembang sesuai dengan harapan, di mana anak-anak pada saat upacara mereka dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan sikap sempurna. Walaupun ada beberapa siswa yang masih belum memahaminya. Itulah presentasi mengenai tugas ujian tengah semester 6 dengan mata kuliah pembelajaran terpadu. Semoga dengan adanya video ini dapat memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah tersebut. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.